Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Pada hari ini masih diberi kesehatan kepada kita bersama sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara menaikkan pH tanah asam menjadi pH normal. Tanaman dapat tumbuh subur pada kondisi tanah yang memiliki nilai pH 6,5 sampai dengan 7. Pertumbuhan suatu tanaman ditentukan media tanah yang subur. Kalau tingkat keasaman tanah tinggi, maka tanaman tersebut juga akan terhambat terhadap pertumbuhannya. Ditandai dengan daunnya yang kuning, cepat menua dan keropos sebelum waktunya. Salah satu efek menurunnya pH tanah yaitu disebabkan pemberian pupuk anorganik atau pupuk kimia yang terus-menerus dan lama-kelamaan dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah disebabkan mikroorganisme tanah mati. Tanah menjadi bantat dan mengeras dan tanah menjadi asam. Selama ini kita hanya mengenal cara menormalkan pH tanah dengan menggunakan kapur dolomit. Dengan satu tingkatan pH yang kita naikkan akan membutuhkan 2 ton kapur dolomit. Itu baru satu tingkat nilai pH-nya. Bayangkan saja dan kalikan saja berapa banyak dolomit yang dibutuhkan jika kita harus menaikkan beberapa tingkat nilai pH-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana menaikkan dan menormalkan pH tanah dengan cara yang sangat murah, efektif dalam waktu yang sangat singkat, dan apa saja bahan yang diperlukan. Mari kita lihat bersama. Yang pertama yaitu tester yang kegunaannya untuk mengetahui kondisi pH tanah kita sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Yang kedua air. Dan yang ketiga adalah kalium hidroksida atau potasium hidroksida. Ini harganya 27.000 per kilo. Untuk 1 kilo ini cukup untuk menaikkan pH tanah dalam luasan 1 hektar. Kalium hidroksida ini sifatnya basa kuat, nilai pH-nya yaitu berkisar antara 12 sampai dengan 14. Pada budidaya hidroponik digunakan untuk mengatasi keasaman air, dan pada bidang pertanian digunakan untuk mengatasi keasaman tanah. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat bersama. Langkah pertama yaitu tancapkan tester. Lalu kita lihat nilai pH tanah kita sebelum perlakuan, yaitu 50. Selanjutnya ambil 1 sendok pupuk kalium hidroksida. Kita campurkan dengan air sebagai larutan induk. Setelah itu larutan induk ini kita campurkan lagi dengan air biasa dengan cara perlahan sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Lalu larutan tersebut kita siramkan sekeliling tanaman kita. Setelah larutan kita siram, kita tunggu sampai menyerap ke tanah. Lalu kita cek kembali dengan tester di mana kita tancapkan tadi. Lalu kita bandingkan nilai pH tanah kita setelah kita siramkan dengan kalium hidroksida. Mari teman-teman semua kita lihat bersama. Inilah kondisi pH tanah kebun kelapa sawit saya setelah saya berikan perlakuan tersebut. pH tanah setelah perlakuan menunjukkan yaitu 6,5, yang sebelumnya nilai pH tanah kebun kita yaitu 5,0,
Jadi ada peningkatan pH sebanyak 1,5 dari 5,0 menjadi 6,5, sehingga dapat kita simpulkan dengan jelas dan nyata dari hasil percobaan kita, pemberian pupuk kalium hidroksida dapat meningkatkan pH tanah asam yang sebelumnya tingkatan pH-nya 5,0 menjadi 6,5 dalam waktu yang sangat singkat dengan biaya yang murah bila dibandingkan dengan pemberian kapur dolomit. Demikianlah hasil pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.